jangan pernah korupsi. Dan itu tadi yang seperti Pak Presiden ketiga kita harus bisa memberikan sebanyak-banyaknya, bukan malah meminta ataupun merampas. Ya, dah itu aja ya. Menurutku sih topik ini adalah sesuatu yang membagongkan banget. Apa itu? Atas apa yang dia katakan sama Kaisang, ketua PSI. Serius ini, beneran. Nah, aku gak paham. Orang kayak Kaisang bisa terpilih dan merasa pede pegang jabatan petinggi partai. Kok ya orang ukur. Anda memang pengetahuannya itu terbatas, apalagi soal public speaking. Ya belajar dulu harusnya. Akibat malas belajar ya kayak gini nih. Malah kebongkar kemampuannya bicaranya amburadul. Nah, aku udah ngenyek loh ini. Ini kritikan buat para petinggi-petinggi partai politik. Partai politik, politisi itu yang penting adalah dialognya. Cara bicaranya itu yang penting. Buku tenan, buku orang ngapusi. Yang penting itu dialognya bisa tertata. Kata atau kalimat dia waktu ngomong atau mengomentari tentang korupsi, gawe ambiar. Tadi sudah pada dengar toh? Piye. Katanya presiden ketiga Indonesia itu pernah bicara, berikan sebanyak-banyaknya ke negaramu. Bukan malah meminta atau merampas. Kosek toh. Presiden ketiga ini katanya, saya dikarepke sama ketua partai gajah itu, presiden ketiga itu yang mana? Presiden Indonesia atau presiden Kongo? Apa Zimbabwe sana? Presiden mana itu maksudnya? Beneran ini, aku takon tenan ini. Dudu apa siapa? Bingung aku. Atau yang dimaksud si Kaisang itu presiden ketiga versi PSI atau siapa? Oh, nanti tiwas tak sampaikan di sini, tak bongkar seasli-aslinya, jebul saya dimaksud presiden ketiga itu presiden PKS. Kan Dede Lopet. Atau presiden Indonesia lawyer. Itu apa? ILC. Apa malah presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kampusnya mana juga bingung. Karena waktu ngomong kata presiden itu tidak disertai kata Indonesia, hanya bilang presiden kita itu. Nah, kita dalam makna ucapan Kaisang itu bisa saja kita PSI, kita mahasiswa, kita Republik dan Cukces. Punyanya Mas Jiwo tuh, atau pasukannya Dialang Sujiwo Tejo. Kan ya macam-macam itu. Tapi bila yang dimaksud kita itu rakyat Indonesia, ini yang pengen Om Begawan pertanyakan. Sing mbok maksud presiden ketiga itu apa sama dengan Pak Habibie? Ini presiden ketiga loh. Presiden kita Indonesia itu Pak Habibie loh. Setelah menggantikan Soeharto ketika dia mengundurkan diri. Pak Karno, Pak Harto, dan Pak Habibie. Itu presiden Republik Indonesia ketiga. Dan apakah benar Profesor Engineering Habibie pernah menyampaikan hal itu? Kalimat yang tadi yang diucapkan oleh Kaisang. Sepengetahuan Om Begawan yang dua ini atau sumber utama kalimat, jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu. Itu bukan kutipan Pak Habibie. Itu berasal dari Presiden Amerika Serikat di Amerika sana, Om John F. Kennedy. Yang sudah meninggal. Lu masa yang beginian kok ya merucut, gak ngerti, salah rujukan. Ini saja nih guru politiknya sopo sini Kaisang yang sering ngasih masukan, tukar pikiran, ngobrol perkara topik-topik yang lagi dibicarakan rakyat itu siapa kok luput itu. Bukankah di PSI banyak orang-orang yang secara kapasitas intelektualnya, pemahaman politik itu memadai? Kemampuan dirimu kuwi lho, buat di-upgrade sih. Perhatikan baik-baik. Anak muda itu tidak selalu lebih progresif, lebih cerdas, membuat lebih maju. Ini bukan juga Om Begawan gak mendukung anak muda tampil. Enggak. Kalau perlu anak muda tampil. Mau pernah kok ada lurah anak muda yang hebat. Ada ketua RT umur 20 tahun di Jakarta yang hebat. Hanya yang mestinya muncul di ruang publik itu anak muda yang duwe kemampuan bagus.
wis tersaring duluan. Lah di politik memang kemunculan anak muda sering terpengaruh elitnya, rata-rata yang didorong berada di panggung itu ya anak petinggi partai. Beda dengan sektor olahraga, beda sektor seni, UMKM, teknologi informasi. Nek yang kayak gini lalu ketahuan apa yang kita tutup mata sama anak-anak Jokowi. Ya penting mereka muda, mbuh piye kemampuannya. Pokoknya dukung wae, ngono cilaka ini. Tak jamin politik ke depan bertambah suram kondisinya kalau dengan cara-cara seperti ini. Kaisang sendiri harusnya bermuhazabah, menep dulu. Melakukan otokritik. Ki aja lho, otokritik wae gak paham. Dikira otokritik itu panganan itu. Loh, tidak semua petinggi partai itu hebat dalam segala hal. Ya termasuk Kaisang ini. Sekedar buat ngutip kata-kata mutiara wae keliru kok. Gimana mikir masa depan partai? Mikir pertarungan politik, apalagi membenahi nasib rakyat. Lah orang macam gini saya mbok dorong kecemplung jurang. Ketemu pirang perkara aja. Ngomong babakan sepele itu terpleset. Lah mungkin anak dan keturunannya Pak Habibie akan merasa malu. Kalau kakek buyut mereka tidak pernah bicara begitu. Beliau banyak mengungkap kata-kata atau kalimat bagus. Ya semacam kuat. Tapi sing diomong ke Kaisang itu gak nate plus disampaikan. Nanti biar editorku yang menampilkan beberapa quotes Pak Habibie. Biar ngompol sempat baca. Apa yang disampaikan Pak Habibie. Untuk kepentingan negara. Untuk mensupport bangsa ini. Jangan merasa. Wis dadi ketua umum partai. Wis usaha sing peng-pengan. Wis mengarahkan segala daya dan upaya, lalu begitu dapat posisi itu maka dirimu seolah-olah dapat itu geni. Apa yang disampaikan itu mesti terjadi. Kalau di internal PSI mungkin apa yang disampaikan Kaisang itu mesti tercapai. Tapi kan omonganmu dikonfirmasi sama wartawan, sama jurnalis. Dan apa yang kau katakan tadi dibaca seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Ya. Itu presiden Indonesia apa bukan? Itu pertama itu. Nah, yang saya sampaikan, kelemahan Kaisang. Nah iya, yang kedua yang tak pertanyakan itu. Beneran itu yang dimaksud adalah Pak Habibie, presiden kita yang ketiga. Karena begini, setelah tak simak kata-kata Ketua Umum Partai Gajah, das pendul, das merah awak ireng ini. Tak ulangi lagi. Omongannya itu serius ini, tak putar balik ini. Tak pastikan kupingku mendengar sesuatu yang tidak abu-abu. Dudu salah rungan ini. Sebagai konten kreator, apalagi mengkhususkan di isu-isu politik Indonesia, jangan sampai yang tak bedah itu sesuatu yang hoax, berita bohong. Enggak, Om Bengawan enggak mau. Apalagi mengandung ujaran-ujaran kebencian atau adu domba, fitnah. Om Bengawan menjauhi itu semua. Apa yang tak ulas, tak bedah di ngompol oleh Om Bengawan itu bentuknya pendidikan politik. Mengkritik sesuatu pada tempatnya, berpijak pada konstitusi dan kehidupan bangsa yang lebih baik. Demi siapa? Demi bangsa ini. Demi rakyat yang mendengarkan. Jangan sampai ada kebohongan apa yang disampaikan oleh Om Bengawan. Kebetulan di episode ini yang dibicarakan adalah apa yang disampaikan sama Kaisang. Itu tidak bermakna aku tidak menghormati dirinya, enggak. Sebagai individu maupun sebagai anak mantan presiden, misalnya tanpa sengaja ketemu, ya tak salami. Nek merasa perlu bicara, ya tak ajak bicara. Bukan malah tak unek-unek, kayak enggak, tak kandani, tak beri masukan. Enggak mungkin tak pisu-pisui, enggak akan. Jadi mesti Om Bengawan pahami, isi konten lebih membedah apa yang terjadi, bukan soal individunya, bukan soal Kaisangnya, tapi soal apa yang diucapkan, soal kebijakan apa yang dijalankan. Nah balik lagi nih soal Kaisang. Nek cara atau pemahaman seorang ketua umum partai di mana dia anak presiden, mantan, keliru kutipan itu ya parah. Menurut Om Bengawan parah. Aku yang mudeng ini bukan sesuatu yang berekses atau bisa menimbulkan konflik, enggak. Tidak ada kandungan fitnah, tapi jelas omongan Kaisang itu keliru. Untung saja ini PSI jadi satu-satunya partai pendukung pemerintah yang ketua umumnya nggak jadi menteri atau wakil menteri itu loh. Betapa malunya Pak Prabowo andai Kaisang ini salah ucap begitu dan dia jadi menterinya Pak Prabowo.
Nggak bisa membayangkan loh, apa yang dirasakan kader dan simpatisan PSI. Nyimak omongannya dia. Makanya Bung, ini saya sebagai orang tua nih, banyak-banyaklah belajar. Tak kandani nih, banyak diskusi, banyak membaca. Meningkatkan kapasitas. Itu bareng Bung Ade Armando itu, yang doktor, dosen. Bung Raja Juli Antoni, sama Sis Isyana, termasuk Bang Dadek Prayogi itu. Atau liane saya anggap pinter, ya ajak diskusi, diajak ngomong, ngobrol. Belajar dari mereka, nggak usah malu. Lah nama-nama itu tak anggap punya pengetahuan yang lebih memadai loh. Para kader PSI itu. Lumayan untuk sinau. Lawang pernyataan, beri sebanyak-banyakannya untuk negaramu, jangan meminta atau merampas punya negara. Kok dibilang Kaisang itu pernyataan Pak Habibie, kalau menurut yang dikatakan presiden kita yang ketiga. Wah ini parah. Membagongkan, merendahkan dia dan partai yang dipimpinnya. Termasuk Pak Habibie yang nggak tahu apa-apa disebut. Meskipun tidak disebut namanya. Tapi sinyal presiden kita yang ketiga kan Pak Habibie. Semula wartawan ngumpul kan fokusnya pengen ngerti itu. Pendapat Kaisang terkait OTT-nya Noel. Immanuel Ebenezer. Mesti penilaian Begawan. Apa yang dia katakan Kaisang itu normatif. Cari aman lah kalau menurut saya. Ya enggak masalah cari aman supaya enggak tersangkut-sangkut. Dia bicara seperti Pak Jokowi dan Gibran. Main netral. Wajar itu, wajar. Tinimbang malah berbalik arah. Menambah polemik-polemik baru. Ya repot. Nah, yang jadi problem itu ungkapan susulan. Saya ngutip kata-kata bijak. Biar terkesan kalau dia itu punya pengetahuan. Ternyata keliru. Abluk. Malah keliru ngutip kok. Blero selencor mau bunyi. Nggak ada. Lah mungkin seusai omonganmu dikutip media, jajaran petinggi DPP PSI pada kasak kusuk tuh. Takut mereka dikonfirmasi sama media. Kalau yang diomongkan ketuanya itu salah orang, kan repot juga bikin respon pada wartawan. Sebab kelihatannya ya ambo ini. Begawan sih mudeng banget. Mudeng, paham. Apa niat dirinya ngutip kata-kata Mutiara tadi? Agar dia dinilai ketua umum yang bijaksana. Andai punya niat gitu, mbok sebelum ketemu sama wartawan tuh gongling dulu. Atau nanya petinggi DPP PSI yang pas barengan gitu, minta saran. Apa ya kata-kata motivasi yang bisa disampaikan ke wartawan biar kelihatan bijak. Kan bisa itu. Nanya sebelum ketemu wartawan itu perkara biasa. Loh apa dikira dulu Pak Jokowi sebelum ketemu wartawan nggak banyak diskusi sama staf ahlinya? Oh banyak diskusi. Sama orang-orang dekatnya, sama petinggi KSP. Ya nanya juga loh. Loh wong wis 2 periode jadi ketua umum partai. Hal sepele gini kok gak paham. Isin aja jadi. Apa iya kader sama simpatisan PSI masih bertahan di situ? Apa yang kalian mau? Lalu sekarang saja kehidupan kita gak baik-baik saja, malah memburuk. Masih mau ngedukung partai yang ada dalam barisan pemerintah seperti ini. Begawan sih yang tahu. Tradisi tukar pikiran, berdebat dengan ilmu, adu argumentasi itu ada dalam jiwa Kaisang. Sepertinya nggak ada. Lalu kita juga tidak pernah ngelihat. Dia suka baca, suka belajar. Atau ada budaya baca dalam keluarganya. Atau terlihat bicara tentang sebuah judul buku. Ya otomatis orang nggak suka baca itu ya pengetahuannya jelas terbatas, Bung. Nggak ada peningkatan. Peningkatan ilmu apalagi peningkatan wawasan-wawasan di dunia politik. Apalagi kata-kata Mutiara. Lu tanpa tradisi dan ngebaca, isi kepalanya itu ya monoton, stabil, mandekrek. Nggak ada dialektika atau dinamis buat mikir. Ini semua bisa terjadi. Soalnya sejak dia SD, ya Pak Jokowi selain sugih bondo itu keluarganya, juga jadi pejabat. Jadi yang tak tangkap atau tak pelajari dalam kehidupan kecil Kaisang ini dari kecil sampai besar. Orang di seputaran keluarganya kabeh wong modern sendiko dawu. Bapak ibu dua kakaknya tinggal tunjuk sana tunjuk sini. Kan orang kaya. Loh ini beneran ancep. Neng kan sekarang semua wis beda. Malah orang dekat wakil presiden belum tentu manut semua atau tidak berupaya ngebantah. Enggak, beda dengan yang dulu. Dan konten ini yang Om Begawan bawakan tak jamin bakalan diserbu sama haters-haters yang para pendukung Pak Jokowi. Silakan, silakan, enggak apa-apa, kritik kita.
Supaya saya dapat bahan-bahan untuk menyampaikan sesuatu lagi. Nggak masalah. Tidak ada ketakutan apapun. Diserbu komentar-komentar negatif. Karena apa yang saya omongkan ini benar-benar sebagai sebuah kritikan. Untuk membangun bahwa ini ada kesalahan ucap. Kesalahan mengambil contoh. Justru makin banyak mereka ngomong buruk. Mencerminkan bila para pendukung keluarga Pak Jokowi ini kapasitasnya segitu-gitu aja. Termasuk para YouTuber-YouTubernya. Seperti konten minggu malam itu. Saat yang tak angkat perkara adab dan etika. Rupanya banyak yang kontra sama Om Begawan ini. Tak juga gak ngerti apa itu etika. Apa itu norma, apa itu adab. Serius ini, gerantes pikiran Om Begawan. Ternyata pendukung-pendukungnya memang jauh dari adab dan etika. Dan dia tidak mengakui bahwa adab itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Lawang sekelas mereka tingkahnya seperti itu. Kok enggak dianggap gak sopan belas. Tidak ada urusannya sama tugas negara. Ciloko bener nih kalau enggak punya adab. Warning keras ini. Para pendukung-pendukungnya ini. Gak tahu tuh apa urgensinya menjaga paugeran dari para pini sepuh kita ini. Mereka kelihatannya sudah tidak mau lagi berhubungan dengan adab etika dan unggah-ungguh. Yang penting duit bagi mereka. Perutnya kenyang. Mulutnya kenang. Ada jabatan dan sebagainya. Adab gak penting bagi mereka. Ini ciloko bagi kehidupan bangsa kita. Yang terus menjunjung adab adiluhung. Bangsa ketimuran seperti Indonesia ini. Makanya pendukung mereka itu jangankan berususan nyari info. Melacak, gulei bila yang disampaikan Kaisang itu memang duduk kalimat Pak Habibie. Mereka pasti denial terhadap kenyataan ini. Kalimat Kaisang nggak ngefek apa-apa. Substansinya adalah perkara seremeh ini dia nggak tahu sumbernya. Gimana ngadepi masalah ini lebih abad. Mereka nggak mau tahu. Andai kecerdasan atau kapasitas Gen Z yang wis pegang partai hanya selevel gini ini. Apa rakyat mau mempercayakan amanah pada anak mereka, anak-anak muda? Kan repot ini. Dan konten atau episode ini yang Om Begawan bawakan tidak mau nyari benar dan salah. Tepat atau enggak. Bukan itu. Fokus Om Begawan menyajikan bila banyak politisi-politisi di negeri ini, meski sudah jadi top leader, mereka tetap gak mundak pintere. Ya orang gagas. Mereka yang penting tampil. Padahal di kehidupan dunia ngadepi masalah global, idealnya makin hari ya wong-wong pinter, wong-wong cerdas, yang jadi tokoh supaya tidak digilas oleh kemajuan global yang sekarang semakin cepat. Kalau para elit isinya hanya orang-orang modelan cupet ngono. Gimana bisa nyari jalan keluar terbaik, solusi yang terbaik buat bangsa ini? Bluk gitu. Lawang tinggal ngutip kalimat dua iso kleru dan jauh klerunya itu. Salah kaprah. Bagaimana mau niat nyari solusi buat kesejahteraan rakyat? Apa enggak tambah remuk redam itu? Loh, kita sebagai rakyat yang harus punya sikap. Jangan sekedar gah-geh ikut-ikutan. Dapat bansos, mingkem, kelekep. Harus bersuara. Sampai tahun 2022, progres dan kinerja Jokowi, oke lah bagus. Saya akui, Om Begawan mengakui, karena saya masih mendukung. Jempolan itu. Setelah itu sampai sekarang, banyak bukti-bukti dia tidak peduli sama rakyat. Apalagi sejak MK nomor 90. Dihancurkan sama Jokowi. Cawe-cawe untuk merubah undang-undang tentang batas usia. Dan adiknya sendiri yang ada di dalam MK. Siapa tidak percaya bahwa itu adalah cawe-cawe Jokowi? Saya tidak menuduh. Ini garis yang saya gatok-gatok itu benang merah. Maka sejak saat itu saya mengkritik Jokowi. Lalu negara, situasi politik masih kita pantau saja. Kelakuan mereka ya sak geleme dhewe. Gimana bila rakyat cuek saja? Nggak ada yang bersuara. Orang-orang baik, orang-orang yang independen, orang-orang yang cerdas, yang sangat ikhlas untuk menegakkan negara ini, untuk menjaga negara ini. Diam, maka hancurlah negara ini. Parahnya lagi, wong-wong cilik mau entuk minyak karo beras. Duit 30.000 dimasukkan ke data penerima bansos. Langsung menengcep kelakep. Nggak punya daya apa-apa. Padahal itu hak kalian. Sedangkan para elit nek menggarong duit, ngerampok duit. Sumber daya alam habisin sama pejabat. Wis rata-rata miliaran bahkan triliunan.
Kalian merasa gak dirugikan apa-apa. Dian itu masyarakat itu. Nggak sebanding. Maka kita harus sadar bahwa rakyat harus bersuara untuk kita, untuk negeri kita, agar kita tidak hancur lebur di masa akan datang. Oke ya, salam untuk para generasi Z. Banyak membaca untuk makin cerdas dan pintar. Salam Begawan, salam Ngompol, jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Ding. Dadah.